Dengan munculnya pria misterius berpakaian hitam ini, Xiao Yan menjadi serius, dan mata indah Mu Yingying juga sedikit berbinar, jelas dia juga telah menemukan kekuatan pria misterius berpakaian hitam ini. Kekuatan ini lebih kuat daripada Kaisar Hantu Kembar yang merupakan Kaisar Petarung Bintang 8,5 langkah di hutan mayat pada hari itu. Xiao Yan juga dengan cepat mengalihkan pandangannya, lalu diam-diam mengerahkan energi Qi di tubuhnya, perlahan-lahan memadatkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Setelah Mu Yingying melihat pria berbaju hitam, Mu Yingying juga sedikit terkejut. Meskipun sangat lemah, dia benar-benar merasakan aura samar dari pria berbaju hitam itu. Namun, di saat berikutnya, Mu Yingying juga memahami pentingnya masalah ini, dan segera menjadi waspada. Senior, apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata, sesaat kemudian, sesuatu yang mengerikan muncul di tangannya. Apapun yang akan dilakukan pria berbaju hitam di depannya, dia tetap harus memiliki cara untuk melindungi diri. Namun Xiao Yan, dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar, juga menemukan bahwa kekuatan pria berbaju hitam di depannya mungkin sama musuhi. Hehehe, aku datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan hal yang sama dengan kalian berdua. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara percaya dirinya benar-benar terdengar di telinga Xiao Yan. Oh, apa? Xiao Yan juga berkata dengan tenang, tetapi di dalam hatinya ia tetap waspada. Dia bukan orang baik, itulah pikiran pertama Xiao Yan dalam hatinya. Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya keluarga kerajaan Xuanling yang mengetahuinya dengan baik. Ambil nyawa kalian berdua, pria misterius berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, pria berbaju hitam itu tidak berhenti sampai di situ. Ia mengulurkan telapak tangannya yang gelap, dan gelombang mengerikan muncul secara spontan di telapak tangannya. Gelombang ini baru saja muncul, dan ada juga gelombang kehancuran di ruang formasi 9 ikan bermain naga. Bajingan tua, Xiao Yan juga berteriak marah, lalu di telapak tangannya, sebuah teratai api yang memancarkan 23 warna muncul begitu saja. Xiao Yan pun tak ragu-ragu, dan langsung menyerang pria berbaju hitam itu dengan ganas. Hentikan perlawanan, aku adalah pewaris keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun pria berbaju hitam itu memperhatikan teratai api yang mengerikan di telapak tangan Xiao Yan, jelas berpikir bahwa dia sudah pasti menang. Persembahan, wajah Xiao Yan juga berubah jelek. Karena tempat ini adalah milik orang-orang di pasukan Legiun Naga. Ada 10 orang di Legiun Naga. Di antara mereka, 7 orang telah bergabung dengan aula keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya 3 orang yang belum bergabung. Dan kekuatannya setidaknya setara dengan Kaisar Tempur Bintang 7. Di sisi lain, pria berbaju hitam di depannya telah mencapai Dou di Bintang 8. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, peluang untuk melarikan diri sangat kecil. Apakah itu yang dimaksud Raja Xuanling? Saat berikutnya, meskipun Xiao Yan sangat serius di dalam hatinya, agar pria berbaju hitam itu tidak melihatnya, dia berpura-pura tenang. Setelah itu, kekuatan jiwa Xiao Yan diam-diam menembus tubuh Mu Yingying. Dengan kontak kekuatan jiwa ini, Mu Yingying juga melihat mata Xiao Yan memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Dan pesan yang disampaikan oleh kekuatan jiwa itu adalah bahwa Xiao Yan menahan pria berbaju hitam itu sendirian dan membiarkan Mu Yingying pergi duluan. Tidak, Mu Yingying juga mengetahui rencana Xiao Yan, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, dia adalah tingkat Dou di Bintang 8 yang sangat kuat, aku tidak setuju. Aku sangat tidak setuju. Mata indah Mu Yingying juga memancarkan sedikit ketegasan, lalu dia berkata dengan tegas. Jika kau tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Mu Yingying ini. Aku hanya tahu kau akan mati jika terus seperti ini. Mu Yingying juga berkata dingin, api biru di seluruh tubuhnya langsung menyebar, dan kemudian ada kengerian yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Bahkan alam jiwa Xiao Yan sedikit terbakar oleh api biru ini. Apakah kalian sudah bernegosiasi? Kalau begitu matilah. Pria berbaju hitam itu baru saja menemukan percakapan antara Xiao Yan dan Mu Yingying menggunakan kekuatan jiwa mereka, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Karena ruang formasi 9 ikan bermain naga telah disegel olehnya, tidak ada yang bisa keluar kecuali jika datang seorang petarung hebat di puncak Dodi. Ayo pergi. Xiao Yan juga berteriak lantang. Lalu teratai api di telapak tangannya menghantam pria itu.
Pria berbaju hitam itu tertutup jubah hitam, dan hanya mengulurkan telapak tangannya yang sedikit retak, dan di telapak tangannya, aura keemasan yang berisi gelombang kematian pun muncul seketika. Lalu, di saat berikutnya, pria berbaju hitam itu bergerak, dan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya juga ke arah Xiaoyan. Kemanapun pria berbaju hitam itu lewat, ruang tersebut sedikit bergetar. Menghadapi serangan dari Dou di bintang 8 yang dahsyat ini, Xiaoyan bisa mencium aura niat membunuh yang sangat kuat dari pria berbaju hitam itu dari kejauhan. Ini jelas sama saja dengan membunuh Xiaoyan dan Mu Yingying. Sesaat kemudian, kabut darah tiba-tiba muncul di pupil mata Xiaoyan dan teratai api di telapak tangannya dilemparkan secara paksa ke arah pria berbaju hitam itu. Kekuatan yang sangat menakutkan juga terpancar. Bum bum bum. Teratai api juga bersentuhan dengan serangan mengerikan dari pria berbaju hitam. Begitu kedua serangan itu bertemu, teratai api muncul dengan suhu yang sangat panas dan daya hancur yang mengerikan, lalu meledak menjadi lingkaran riak api panas. Di sisi lain, melihat pria berbaju hitam itu, bahkan dengan serangan terkuat Xiaoyan, teratai api, tidak ada sedikit pun rasa tidak senang, wajahnya sedikit muram, dan kemudian kekuatan di telapak tangannya pun meledak. Sesaat kemudian, aura emas menakutkan dari pria berbaju hitam itu juga langsung menenggelamkan teratai api Xiaoyan. Kebuntuan antara keduanya tidak berlangsung lama, dan teratai api yang tampaknya menakutkan itu dihancurkan secara paksa oleh pria berbaju hitam. Ini benar-benar keterampilan bertarung yang aneh. Namun, kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 4-mu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, Kaisar Dou Bintang 4 dan Kaisar Dou Bintang 8 memiliki perbedaan sangat besar. Jadi hari ini, situasinya sangat genting. Pria berbaju hitam menerobos teratai api dalam sekejap mata, dan kemudian tanpa berhenti sama sekali, ia menuju tempat Xiaoyan berada. Energi mengerikan yang mengandung niat membunuh yang menakutkan di telapak tangan juga meningkat, bukannya menurun. Sepertinya hari ini, setelah Xiaoyan selesai berbicara, tatapan haus darah terlihat muncul di matanya. Pria berbaju hitam itu juga tak kenal ampun. Setelah menghancurkan teratai api, dia masih menyerang Xiaoyan. Dengan mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, tanpa memberi Xiaoyan kesempatan sedikitpun. Energi pertempuran emas yang menakutkan di telapak tangannya, jika mengenai Xiaoyan seperti ini, akan melukai sangat parah, meskipun Xiaoyan tidak akan mati. Xiaoyan juga bergumam, benar sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Xiaoyan juga tahu bahwa teratai api yang tampaknya tak terkalahkan telah mencapai hasil yang cukup memuaskan dalam menghadapi para ahli tingkat tinggi. Namun, jika ia menghadapi musuh terlalu kuat, hasil yang diperoleh juga minimal. Belum lagi, dengan mengandalkan kekuatan Dou di bintang 4 miliknya saat ini, untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Dou di bintang 8 ini, mengandalkan teratai api jelas tidak cukup. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak heran jika teratai api hanya dapat menunda pria berbaju hitam itu selama beberapa detik. Hanya saja Xiaoyan dan Mu Yingying tidak diam saja ketika teratai api menghalangi pria berbaju hitam itu. Karena mereka berdua juga tahu bahwa pria di hadapan mereka jelas ingin memusnahkan mereka berdua, dan mereka segera tidak memiliki sedikit pun keraguan. Pertama-tama, Xiaoyan juga diselimuti api putih susu, dan kemudian penguasa api kuno itu perlahan-lahan muncul. Pada saat yang sama, Long Yi di atas penguasa api kuno itu juga muncul, jelas sangat menakutkan. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri, tingkat Kaisar Dou Bintang 8 ini, belum bisa mengalahkan dia sekarang, dan satu-satunya yang bisa Xiaoyan lakukan adalah teratai api dan tubuh abadi. Xiaoyan juga telah mencoba teratai api, dan itu hanya mampu menahan pria berbaju hitam selama beberapa detik. Adapun tubuh abadi, Xiaoyan juga menemukan bahwa ruang ini diblokir oleh larangan misterius, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menampilkan tubuh Dou Di. Jika tidak, bahkan jika ia Kaisar Dou Bintang 8, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Hanya saja, upaya terakhir ini sekarang tidak berguna lagi. Xiaoyan segera meraih penggaris kuno, dan Long Yi bertengger di atasnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mu Yingying di samping sepertinya menyadari keraguan Xiaoyan, dan kemudian dia tidak ragu-ragu, bagaimanapun juga dia Kaisar Dou Bintang 8. Seluruh tubuhnya dipenuhi api biru, dan sesaat kemudian, Mu Yingying melirik Xiaoyan dengan tajam, api biru di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Batuk, batuk,
Pria berbaju hitam itu juga terbatuk-batuk hebat. Karena teratai api Xiaoyan, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam teratai api itu mungkin hanya sebatas itu. Pria berbaju hitam itu tahu bahwa seorang anak dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 saja dapat melakukan serangan mengerikan seperti itu, yang benar-benar mengejutkan. Seandainya bukan karena pria berbaju hitam itu memiliki kekuatan Dou di Bintang 8, dia akan terluka parah oleh teratai api ini. Anak ini tidak bisa dibiarkan. Ada juga niat membunuh yang kuat di pupil mata pria berbaju hitam itu, dan menuju ke arah Xiaoyan. Apa? Api di tubuh wanita ini tampak agak aneh. Pria berbaju hitam itu hendak menyerang Xiaoyan, dan setelah melihat api biru di tubuh Mu Yingying, ia menghentikan tangannya dengan penuh rasa ingin tahu dan berhenti 5 meter dari Xiaoyan dan Mu Yingying, diam-diam menunggu serangan dari Mu Yingying. Karena bahkan teratai api Xiaoyan, yang tadi menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, tidak memiliki kengerian yang dipancarkan oleh api biru di tubuh Mu Yingying. Di tingkat Dou di Bintang 8 milik pria berbaju hitam, sama sekali tidak banyak hal yang bisa merasakan takut. Namun, nyala api biru ini, dia merasa takut. Awalnya, pria berbaju hitam bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk langsung membunuh mereka berdua, tetapi karena kepercayaan dirinya yang mutlak, pria berbaju hitam juga ingin menghabisi mereka berdua secara perlahan. Karena dia memiliki pikiran jahat. Jika terdapat sebanyak 23 jenis api di tubuh Xiaoyan, dan jika semuanya diserap olehnya, maka mungkin dia bisa melangkah ke tingkat Kaisar Dou Bintang 9 yang lebih kuat. Dou di Bintang 9 di keluarga kerajaan Xuanling ini juga merupakan sosok yang hanya bisa memegang langit dengan satu tangan. Selama memiliki kekuatan Dou di Bintang 9, maka juga bisa pergi ke bagian terdalam istana bawah tanah dan mencoba menaklukkan kekuatan misterius yang ada di sana. Namun, tidak diragukan lagi bahwa pasti ada sesuatu di lantai 7 istana bawah tanah yang akan membuat bahkan para prajurit abadi pun sangat bersemangat. Kondisi yang begitu menarik, pria berbaju hitam pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun tugas yang diberikan kepadanya oleh Raja Xuanling adalah, bunuh Xiaoyan ini dengan segala cara. Karena Xiaoyan membunuh Kaisar Hantu Kembar, rencana mereka keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon harus ditunda, jadi orang ini harus dibunuh. Hindari kesulitan itu untuk nanti. Api di tubuhmu sungguh luar biasa. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Tawa dengan senyum aneh juga terdengar dari balik jubah pria berbaju hitam itu. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak memperhatikan pria berbaju hitam itu. Sebaliknya, dia perlahan mengalirkan api biru di tubuhnya, dan sesaat kemudian, aura suci juga terpancar dari tubuh Mu Yingying. Fluktuasi ini, Xiaoyan, yang masih ragu-ragu, tiba-tiba menemukan sesuatu, lalu menatap kosong ke arah Mu Yingying di depannya. Kekuatan api suci, Mu Yingying sepertinya mendengar kata-kata Xiaoyan, dan seketika itu juga sebuah kekuatan jiwa keluar, lalu memasuki tubuh Xiaoyan. Apiku memang api suci, tapi sekarang aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Mu Yingying lalu berkata, saat Xiaoyan mendengar ini langsung terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bersentuhan dengan api suci dari jarak sedekat ini. Apa perbedaan antara api suci dan api surgawi? Berbagai macam misteri juga menghantui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, karena Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan jiwa Mu Yingying ke dalam tubuhnya tampaknya cukup luar biasa. Dan tepat saat kekuatan jiwa Mu Yingying memasuki tubuh, Xiaoyan juga merasakan dalam kegelapan, bahwa di alam jiwanya, benih jiwa api suci yang ia peroleh dari alam rahasia hutan mayat Yin juga mengalami pergerakan.